Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan saya Sarifah Aini SPD dari SMK Negeri 2 Satui. Dan saya Rizky Widya Astuti dari SMPN 1 Sungai Loban. Saya Tommy Eka Sanjaya SPD dari SMK Negeri 1 Sungai Loban. Akan mempersembahkan tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual, yaitu praktek coaching. Selamat menyaksikan. Pak Tommy. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya Pak Tommy hari ini? Alhamdulillah, kabar baik-baik aja. Sedang sibuk ya Pak Tommy ya? Akhir-akhir ini? Ya sedikit sih, bukan sibuk, cuma agak puyeng dikit. Gak puyeng dikit. Baik, dan dengar Bapak Tommy katanya ingin melakukan coaching ya hari ini? Iya Bu, rencana akan melakukan coaching. Kalau seandainya hari ini tidak waktunya terlalu mepet, ya mungkin besok mungkin. Baik, begini ya Pak Tommy, di dalam coaching ini ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah rubrik dalam penilaian coaching ini. Nah, apakah Pak Tommy sudah mempersiapkan rubriknya? Alhamdulillah sudah siap Bu. Untuk rubriknya sudah saya persiapkan dari beberapa hari yang lalu. Dan alhamdulillah sudah siap saat ini. Sudah siap. Rubrik apa yang Bapak pakai hari ini? Insya Allah yang saya pakai rubriknya itu mungkin memakai metode Tirta, Bu. Oh iya, baik Pak. Baik, yang kedua kemudian kompetensi apa sih yang Bapak ingin kembangkan untuk si coaching ini sendiri? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu di mana coach saya itu dapat menemukan ibaratnya kelebihan dari dirinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Bu. Bagus sekali ya Pak ya. Baik, kemudian yang terakhir Pak, nih indikator Pak, indikator apa yang Bapak ingin capai dalam pelaksanaan coaching hari ini? Kalau indikator yang ingin saya capai yaitu saya berharap bahwa setelah pelaksanaan ini coach saya itu mampu untuk menyelesaikan masalahnya dan ibaratnya mampu menumbuhkan lagi semangatnya untuk bekerja, Bu. Oh gitu, jadi itu ya Pak ya. Ya, baik, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan pada kegiatan coaching nanti dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Oke, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Sarifah. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu Sarifah? Baik Pak. Baik ya. Alhamdulillah baik. Bapak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah sehat luar dalam. Oh iya, kemarin ada Pak Aziz nemui saya. Itu Pak Aziz menyampaikan katanya pian mencari saya ya. Kemarin ya? Oh iya Pak, ada ketemu Pak Aziz sebelum pulang sekolah. Kemarin saya cari Bapak karena memang ada yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Oh begitu Bu ya. Ada yang saya sampaikan. Iya. Oke lah, mumpung ini saya lagi ada waktu kosong Bu. Nah kalau berkenan silakan. Kira-kira ada apa yang ingin disampaikan? Ini Pak, saya menghadapi permasalahan sedikit ya. Bisa dibilang masalah ya dalam konteks dalam tugas mengerjakan tugas saya sebagai pendidik. Kebetulan saya ini kan guru sejarah Pak ya. Pelajaran sejarah ini menurut banyak orang dan memang iya sangat membosankan. Sehingga minat belajar siswa itu terkesan bukan kurang Pak, malah sangat kurang. Padahal saya sudah mencoba mengupgrade teknik pembelajarannya, kemudian mencari model pembelajarannya, tapi kok rasanya belum ada peningkatan ya. Jadi selama ini Ibu sudah melakukan berbagai macam upaya tapi belum ada peningkatan Bu ya? Iya Pak, seperti itu. Nah, kira-kira Ibu sudah melakukan observasi belum atau melakukan penyelidikan atau penelusuran ke siswa? Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya itu? Iya, setelah saya merasa ada permasalahan seperti itu, pernah sih Pak saya melakukan, saya introspeksi, refleksi diri. Apa kira-kira yang membuat siswa ini kok sepertinya kurang berminat dengan mapel saya gitu. Akhirnya saya melakukan tes awal Pak, semacam asesmen.
terhadap minat belajar siswa di mata pelajaran sejarah itu. Nah, dari tes awal itu, dari asesmen awal tersebut, saya akhirnya berpikir membuat satu rencana kemarin itu untuk menggunakan media PowerPoint. Tujuannya supaya terkesan tidak terlalu monoton sih Pak, tetapi tetap ujung-ujungnya ceramah Pak. Nah, dan setelah melakukan penelusuran itu, justru permasalahannya di situ Pak. Teknik ceramah tadi membuat anak merasa tidak nyaman, dan ya intinya namanya orang ceramah itu kan kayak didongengkan Pak ya. Kayak didongengkan. Jadi kayak model gimana ya semangatnya itu. Jadi saya agak-agak gimana gitu. Nah, akhirnya Bu Syarifah sudah bisa menemukan ya kira-kira hambatannya apa. Ternyata dikarenakan Bu Syarifah yang Bu Syarifah sampaikan tadi adalah metode ceramah Bu ya. Iya. Nah sekarang kira-kira dari sumber belajar yang Bu Syarifah pakai itu dari mana aja Bu kira-kira Bu yang dimasukkan ke PowerPoint itu? Kalau sumber belajar sih lebih banyak melalui buku teks Pak. Karena kan namanya kita membuat PowerPoint itu kan mencari materi Pak ya. Jadi hampir 80% itu melalui buku teks. Ibu tidak pernah mencoba pakai sumber belajar yang lain? Baru rencana sih Pak. Belum baru pernah rencana, mencoba, ya. Iya rencana. Cuma Oke. referensinya kira-kira ada lah Pak untuk misalnya sumber belajar yang lain. Karena saya rencananya begini Pak. Nah, setelah saya melihat ternyata menggunakan sumber belajar dari buku teks itu tidak signifikan perubahan minat belajar siswa tersebut, saya ingin mencoba dari sumber belajar seperti media online. Mungkin menggunakan sistem prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kan di situ ada 3 Pak ya, ada yang konten, ada yang visual, audio visual. Nah itu mungkin saya rencananya seperti itu Pak. Jadi sudah ada bayang-bayang lah kira-kira memakai media apa gitu Bu ya? Oh syukurlah kalau begitu. Nah karena Ibu sudah ada bayang-bayang menggunakan media apa, kira-kira ada tidak hambatan dalam menggunakan media tersebut Bu? Ya ada, karena memang kan kondisi di tempat kami tuh sinyal agak susah gitu Pak ya. Itu yang bikin saya agak bingung. Kalau saya menggunakan media online, akhirnya saya berpikir begini, apakah ini ide saya akan diterima atau bagaimana, saya kurang tahu juga sih, baru rencana kan Pak ya. Karena kondisi internet di tempat kami itu sangat lelet, menggunakan media online kayaknya hambatan yang utamanya itu ya, selain kemampuan IT saya mungkin yang masih kurang, tetapi kan dukungan internet itu sangat betul-betul 100% ya kalau online. Nah kemudian saya merencanakan untuk mengubah teknik pembelajaran saya dari dalam ruangan ke luar ruangan Pak. Nah supaya tidak terlalu monoton gitu rencananya. Nah di luar ruangan itu tidak dalam bentuk ceramah lagi, mungkin dalam bentuk permainan. Dalam bentuk permainan yang berhubungan dengan materi saya, sejarah misalkan tentang peninggalan prasejarah. Yaitu mungkin kita bisa bikin anekdot-anekdot fosil dan lain sebagainya. Terus misalnya tentang peninggalan sejarah tentang candi dan lain sebagainya, mungkin bisa dengan puzzle atau apa, tapi di luar ruangan sambil bermain. Begitu Pak rencananya. Begitu ya? Iya. Oke, Ibu sudah punya rencana, sudah menemukan titik permasalahannya. Nah, kira-kira selain itu Ibu pernah mencari tahu atau tidak, atau belum, kira-kira penyebab lain selain metode pembelajaran yang Ibu sampaikan ke anak-anak? Kalau untuk penyebab lainnya mungkin tidak ada refleksi kayaknya ya. Tidak ada refleksi di setiap akhir pembelajaran saya, karena memang saya jarang melakukan itu Pak. Seharusnya saya melakukan refleksi untuk berdiskusi dengan peserta didik saya, apa sih yang mereka inginkan dari pelajaran sejarah betul. loh. Kemudian saya kurang memberikan pemahaman tentang tujuan belajar sejarah itu selain medianya.
Mungkin di situ permasalahannya, Pak. Nah, sekarang kayaknya sudah lengkap Bu ya, kayaknya Bu. Ibu sudah, saya ulangi lagi, Ibu sudah menemukan sumber masalah. Terus Ibu juga sudah menemukan bahwa dalam metode pembelajaran ternyata ada yang kurang ya. Iya. Tadi ibaratnya penyampaian tujuan pembelajaran mungkin tidak kurang sepenuhnya, maksimal, kurang ya. maksimal, terus tidak mengadakan refleksi, Iya. terus menggunakan metode belajar yang ceramah. Nah, untuk rencana kedepannya tadi Ibu sudah nyampaikan bahwa Ibu ingin menggunakan media online. Iya, Nah, betul. terus tadi Ibu juga menyampaikan hambatannya bahwa dalam hambatan tersebut kemungkinan masalah koneksi Bu ya, masalah koneksi sama skill. Skill, Nah, kemampuan IT. sekarang yang ingin saya tanyakan untuk hal-hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Ibu ke depan? Karena salah satunya yang internet tadi ya, karena Iya. internet di tempat saya kurang bersahabat, kayaknya saya harus mendownload dulu. Mendownload dulu file tersebut, atau mungkin ada semacam video tersebut, baru nanti kita akan menonton bersama dengan anak-anak offline supaya keinginan saya itu bisa tercapai. Kayaknya begitu Pak. Saya rencananya mendownload dulu misalnya materi tentang peninggalan prasejarah. Nah, saya download dulu. Nanti bisa secara audiovisual anak-anak menonton tetapi offline. Karena kalau berharap dari online susah di sini sinyalnya, begitu. Nah, itu termasuk solusi yang sangat bagus sekali, Iya. Bu. Dan saya sangat mendukung. Terus kira-kira dalam Ibu melaksanakan rencana Ibu itu nanti, kira-kira dukungan dari siapa yang ingin Ibu harapkan? Nah, tentunya dari manajemen sekolah. Manajemen sekolah Iya, ya. dukungan utama yang saya perlukan dari manajemen sekolah, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, dari Wakasek kurikulumnya, dan juga rekan sejawat yang ada di sekolah itu. Maksud saya begini Pak, sebelum saya akan melakukan rencana tersebut, saya akan tentunya konsultasi dulu ya dengan Bapak Kepala Sekolah, karena tentunya untuk merealisasikan rencana saya membutuhkan sarana prasarana. Iya kan? Nggak mungkin saya mengajak anak-anak nonton di HP masing-masing, kan tidak fokus. Iya, betul. Gitu. Jadi saya rencana pengen menyampaikan itu ke Bapak Kepala Sekolah supaya bisa berkoordinasi mungkin dengan Sarprasnya, bagaimana nih sarana yang dibutuhkan oleh terutama saya nih, karena saya kesulitan sekali meningkatkan motivasi belajar siswa di sejarah itu Pak. Sarana prasarana sangat penting. Kemudian dukungan rekan sejawat saya sangat perlukan, karena kayaknya harus berkolaborasi gitu loh Pak, supaya lebih bervariasi. Misalnya kayak sejarah matching banget tuh dengan seni budaya, karena di situ kan banyak gambar-gambar peninggalan prasejarah, kemudian ada candi dan lain sebagainya. Kalau saya berkolaborasi dengan guru mapel seni budaya, lebih menarik kayaknya, karena dia sambil bercerita menuangkan bayangan ilustrasinya dia tentang candi itu dalam sebuah karya. Nah, betul sekali Bu. Karena internet susah Pak. Iya, betul sekali. Begitu. Rencana kolaborasi dengan guru seni budaya itu saya sependapat sekali dengan Ibu. Itu memang sepertinya searah dengan pelajaran yang Ibu ampu, yaitu sejarah. Iya, betul. Nah, untuk ini mungkin saya juga bisa memberikan dukungan. Saya akan follow up ke keinginan Ibu masalah Sarpras itu untuk ke Bapak pimpinan. Mungkin nanti kita bisa sama-sama menghadap ke depannya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa dipenuhi Bu ya, masalah nganu kelengkapannya. Nah, sekarang untuk komitmen Bu, dari rencana Ibu tersebut, kira-kira komitmen Ibu itu seperti apa? Saya memang sudah memikirkan lama Pak hal ini, karena saya rasa nggak nyaman di kelas itu ya, karena memang anak-anak sepertinya acuh tak acuh. Jadi saya ingin melakukan itu mulai dari perencanaan tadi, lalu nanti saya minta dukungan Bapak untuk bisa menghadap ke Bapak Kepala Sekolah. Selain itu saya akan berusaha melakukan rencana saya itu secara kontinu dan konsisten. Nah, jadi artinya tidak semua pertemuan itu akan saya lakukan dengan hal yang sama, begitu maksudnya. Artinya akan ada perubahan-perubahan seperti misalnya kalau hari ini sudah menggunakan metode ini, mungkin nanti pertemuan berikutnya saya akan cari tahu lebih supaya bisa bersemangat ke anak-anak. Bagus sekali Bu.
rencana yang sungguh luar biasa. Nah, baiklah Bu, karena di sini Ibu tadi sudah ibaratnya dapat menemukan solusinya ibaratnya. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira setelah kita melakukan percakapan ini gimana Bu rasanya Bu? Alhamdulillah ya Pak ya, setelah melakukan kegiatan coaching pada sore hari ini saya merasa lega. Alhamdulillah. Karena permasalahan yang saya punya saya sudah utarakan, kemudian ternyata luar biasa Pak ya. Iya. Artinya dengan berbincang seperti ini saya bisa menemukan solusi ternyata dari saya sendiri seharusnya ya. Iya, betul Tapi sekali. alhamdulillah dengan bantuan Bapak, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan dan komitmen saya bisa berjalan dengan baik. Saya bisa mempraktekkan 100%. Intinya saya lebih agak tenang sih, lebih lega gitu, setelah adanya percakapan ini. Ya, saya ikut senang juga Bu. Jadi dengan kata lain akhirnya Ibu bisa seakan-akan terbebas ya dari dari permasalahan dan menemukan jalan keluar. Nah, ya memang benar Bu. Sebenarnya jalan keluar itu ada di depan kita. Cuma karena kesibukan kita sampai kita lupa bahwa ada jalan keluarnya. Nah, itulah fungsinya rekan sejawat Bu. Ya, nah, mudah-mudahan Ibu dapat menjalankan rencana Ibu, komitmen bisa terlaksana, dan mudah-mudahan juga tetap bersemangat dalam kegiatan pembaca belajar mengajar, dan juga nanti akan saya bantu follow up ke pimpinan ya. Sekiranya cukup itu Bu ya persiapan kita, mudah-mudahan sukses saya sampaikan. Nah, jadi bisa kita akhiri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tommy. Nggih Bu, waalaikumsalam. Baik, gimana perasaannya Pak Tommy tadi setelah melakukan coaching? Ya, perasaan saya seperti seakan-akan saya mengalami sendiri Bu itu permasalahan dari rekan yang saya coach tadi ibaratnya, yang dari Bu Sarifah tadi. Dari situ akhirnya saya bisa memahami ternyata di saat kita mengalami sebuah permasalahan itu sebenarnya kita sudah tahu solusinya Bu. Cuma mungkin karena kesibukan atau mungkin karena terlalu banyaknya tugas sampai kita itu tidak menyadari bahwa sebenarnya kita tahu jalan keluarnya itu Bu. Betul sekali Pak Tommy. Sebenarnya masalah itu bisa datang jawabannya tuh dari diri kita sendiri Pak Tommy. Iya, Cuma Bu, tanpa kita sadari sebenarnya, karena mungkin tadi kesibukan dan lain sebagainya Pak, atau merasa juga tidak yakin dengan apa keputusan kita ambil, kadang juga seperti itu Pak. Betul sekali Bu. Jadi perlu dukungan orang lain untuk supaya rencana kita itu mantap gitu Pak ya. Betul sekali Bu. Nah, dari kegiatan coaching yang Pak Tommy lakukan tadi, saya menyimpulkan secara keseluruhan alur yang sudah Pian pakai dalam kegiatan coaching tadi sudah menggunakan alur tirta, artinya sudah terpenuhi semuanya dan berjalan dengan sangat baik ya Pak Tommy ya. Nah, di sini dari tujuan yang Bapak sampaikan tadi, di sini Pak Tommy sudah memancing si coach untuk menggali permasalahan yang sudah mereka alami Pak. Jadi sudah Pak Tommy gali ya tadi dari tujuannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan coach tadi juga sudah Pak Tommy sampaikan dengan baik. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi sudah terlaksana juga dengan baik. Kemudian di umpan baliknya Pak, untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak sampaikan tadi itu juga sudah juga terpenuhi. Artinya dari masalah yang disampaikan oleh coach tadi itu sudah ditemukan solusinya. Nah, artinya dari pertanyaan yang Bapak buat itu bisa memancing jawaban dari solusi di permasalahan si coach tadi Pak. Nah, kemudian yang terakhir ada alur yang terakhir itu tanggung jawab Pak. Nah, di situ kan Bapak menyampaikan nih kepada si coach bahwa apakah rencana yang Bapak buat atau Ibu buat tadi itu sudah
direncanakan dengan sangat baik dan apakah bisa dijalankan juga dengan sangat baik. Iya, betul sekali, Bu. Gitu Pak Tommy. Nah itu sih secara keseluruhan untuk alur ceritanya juga tercapai dengan baik. Kemudian kompetensi yang dikembangkan kepada si coach juga menyampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan di situ juga memancing si coach ini untuk menyelesaikan dengan langkah-langkah yang baik juga. Kemudian indikatornya juga tercapai, masalahnya terselesaikan ya Pak tadi. Nggih, Bu, nggih. Nah, jadi pelaksanaan Bapak tadi sudah sangat baik sekali. Nah, mungkin itu saja Pak Tommy yang dapat saya jelaskan sini untuk pelaksanaan coaching dari Pak Tommy tadi. Ya, terima kasih banyak Bu, karena yang Ibu sampaikan ini bisa saya jadikan refleksi untuk diri saya, Bu. Betul Jadi dari situ, dari Ibu sampaikan tadi, akhirnya saya bisa mengetahui di mana yang harus saya tingkatkan, di mana yang perlu saya pertahankan. Itu alhamdulillah sekali, Bu. Dan terima kasih atas sarannya, terima kasih atas masukannya, dan terima kasih juga sudah memberi arahan kepada saya. Terima kasih juga waktunya, Bu. Nggih. Ya, sama-sama Pak Tommy, mudahan selalu sukses ya Pak. Amin. Dalam memajukan pendidikan di sekolah kita terutamanya Pak. Amin. Terima kasih Sama-sama, Bu. Pak. Iya, terima kasih Pak, sama-sama. Saya mohon diri dulu nggih. Nggih, monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.